Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Informasi penting kali ini adalah terkait TMT dan SPMT yang mana berbeda di setiap daerah. Nanti kita akan simak penjelasan PLT Kepala BKN Bapak Bima Arya bagaimana sih sebenarnya ketetapan TMT dan SPMT itu. Karena sampai saat ini banyak CASN yang masih bingung. Untuk penjelasan lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih berdebat dengan masalah TMT dan SPMT. Apakah juga nanti gaji yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada rekan-rekan itu mulai dari TMT-nya atau dari SPMT? Penjelasan ini sudah disampaikan oleh BKN ya Bapak Ibu. Namun kita sendiri harus pahami dengan jelas apa sih sebenarnya TMT dan apa itu SPMT. Apa sih sebenarnya TMT itu? Di sini Bapak Ibu kita akan lihat dulu secara dasar informasi terkait TMT. TMT itu merupakan kepanjangan terhitung mulai tanggal, yaitu sebuah pernyataan yang tertuang di dalam sebuah dokumen surat yang berisi tanggal resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai. Baik itu CPNS atau PNS atau pegawai lainnya termasuk tentu saja P3K. Nah, TMT itu sendiri tentu saja tertuang di dalam surat yang disebut surat keputusan atau dinamakan dengan SK ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menerima SK pasti ada TMT-nya. Jika Bapak Ibu lolos seleksi CASN, maka Bapak Ibu pasti akan mendapatkan TMT CASN ini sebagai SK PNS ataupun SK P3K. Nah, informasi ini sebenarnya dasar, tapi kita perlu mengetahui lebih detail. Kemudian, apa sih sebenarnya fungsi dari TMT itu? Fungsi TMT sebagai berikut Bapak Ibu, ada 5. Pertama adalah sebagai bukti dari instansi atau lembaga bahwa seseorang itu sudah resmi diangkat menjadi pegawainya. Jadi kalau tidak ada ketetapan TMT ataupun tidak ada SK-nya, maka tentu saja pengakuan kita sebagai pegawai tertentu atau pegawai dari instansi tertentu tidak akan diakui. Kemudian nanti berdasarkan TMT itu akan diterbitkan SPMT. Jadi perlu TMT dulu baru SPMT. Kemudian yang ketiga, fungsi dari TMT adalah mengukuhkan keberadaan pegawai di suatu instansi atau lembaga. Jadi ada pengukuhan tertentu atau pengakuan ya Bapak Ibu, kita sebagai staf ataupun pegawai di sebuah lembaga. Kemudian fungsi TMT itu juga sebagai dasar bagi seseorang untuk menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya sebagai pegawai. Nah, ini adalah fungsi dari TMT. Dan yang terakhir, sebagai dasar perhitungan masa kerja ya, baik itu mereka yang PNS akan ada perhitungan masa pensiun. Juga sebagai P3K juga nanti akan ada perhitungan pengabdian meskipun tidak mendapatkan pensiun. Namun awal TMT itu akan dijadikan dasar sebenarnya sudah berapa lama kita bekerja di sebuah instansi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah contoh TMT yang ada dalam SK. Nah Bapak Ibu nanti saat penyerahan SK, Bapak Ibu akan melihat ini, terhitung mulai tanggal. Nah inilah TMT. Ditetapkan 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027. Ini contoh ya. Contoh TMT rekan-rekan yang dikontrak selama 5 tahun dalam setiap perpanjangan kontrak kerjanya. Ada juga yang 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Tergantung dari pemerintah daerah. Namun sebenarnya pihak BKN sendiri menyarankan setiap daerah mengontrak sebanyak ataupun selama 5 tahun ya. Kecuali CASN itu memiliki umur yang mendekati masa pensiun. Lalu selanjutnya secara definisi apa sih sebenarnya SPMT itu? Di sini Bapak Ibu kita lihat, jika TMT, nah ini jika TMT itu menunjukkan tanggal diangkatnya Bapak Ibu sebagai pegawai, maka SPMT itu menunjukkan tanggal pertama Bapak Ibu bekerja di instansi atau mulai menjalankan tugas sebagai pegawai. Jadi surat pernyataan melaksanakan tugas. Artinya meskipun TMT-nya sudah terbit tetapi tidak ada SPMT, maka belum bisa dijadikan dasar Bapak Ibu untuk bekerja di sebuah instansi. Lalu apakah masanya bersamaan? Nah, di sini disebutkan jarak penerbitan antara TMT dan SPMT itu tergantung daerah Bapak Ibu. Bisa juga bersamaan, bisa berbeda. Ada yang duluan TMT-nya, kemudian SPMT. Ada juga yang SPMT-nya duluan baru TMT. Nanti kita lihat contoh di akhir video.
Lalu ditambahkan, SPMT atau Surat Pernyataan Menjalankan Tugas adalah surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Unit Kerja. Nah, misalnya jika Bapak Ibu diterima sebagai CPNS atau P3K guru, maka pihak yang menandatangani SPMT adalah pertama Dinas Pendidikan. Ya, bisa Dinas Pendidikan atau sekolah. Nah, kalau untuk sekolah ini biasanya kalau Bapak Ibu akan perpanjangan kontrak kerja ya, misalnya honor daerah, maka nanti diminta membawa SPMT itu dari sekolah. Namun untuk Bapak Ibu yang P3K nanti bisa jadi dari Dinas Pendidikan atau dari BKPSDM selaku pejabat kewenangan yang mengeluarkan SK Bapak Ibu. Lalu apa sebenarnya fungsi dari SPMT? Nah, kita lihat fungsi dari SPMT itu ada dua Bapak Ibu. Pertama, sebagai bukti yang memiliki kekuatan hukum bagi pegawai agar dapat bekerja di suatu instansi atau lembaga secara sah menurut waktu yang telah ditentukan. Nah, ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu betul-betul memang sudah resmi murni menjalankan tugas. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu syarat agar pegawai bisa mendapatkan gaji. Nah, ini berarti jelas gaji itu dibayar setelah SPMT serta mendapatkan tunjangan. Jika TMT sudah terbit namun SPMT belum terbit, maka seorang pegawai belum bisa mendapatkan gaji ataupun tunjangan. Jelas ya Bapak Ibu? Lalu ini contoh daripada SPMT, yang satu contoh yang dikeluarkan dari Badan Kepegawaian atau BKPSDM atau BKD. Nah, ini untuk PNS Bapak Ibu. Sebenarnya sama saja, nanti P3K juga akan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan atau BKPSDM. Lalu ini adalah contoh SPMT yang dikeluarkan dari sekolah. Nah, ini juga menjelaskan tentang PNS ya Bapak Ibu. Jadi ada dua, tergantung dari daerahnya nanti meminta SPMT yang mana. Dan yang lebih penting dari itu, sebagaimana kita jelaskan tadi, sebenarnya bagaimana hubungannya TMT dan SPMT itu dengan gaji. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan, khusus bagi PNS dan P3K, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya apakah TMT sudah dapat gaji? Jawabannya tentu belum ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Hal ini karena pemberian gaji itu dilakukan setelah CPNS atau P3K mendapatkan SPMT. Berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018, CPNS akan menerima gaji 80% dari gaji pokok setelah menerima SPMT-nya. Namun untuk P3K nanti akan dibayarkan langsung 100%. Jadi kelebihan daripada P3K itu Bapak Ibu ya, meskipun tidak mendapatkan pensiun. Nah, sebagaimana kita lihat juga postingan beberapa waktu yang lalu, ini adalah bukan dari BKN Bapak Ibu ya, ini adalah dari daerah tertentu. Teknis penggajian itu diterangkan bahwa TMTSK pengangkatan itu rata-rata banyak ditetapkan 1 Februari 2022, sedangkan SPMT-nya 1 April. Ini tergantung daerah sih, ada yang nanti kita lihat di akhir video, SPMT-nya itu juga di bulan yang sama. Kemudian di sini disebutkan gaji nanti diproses setelah syarat penggajian dipenuhi, yakni setelah dikeluarkan SPMT, yakni pada bulan April. Nah, berikut adalah penjelasan dari Kepala BKN terkait adanya SPMT dan TMT khususnya untuk P3K tahun 2021 yang berbeda di setiap daerah. Seperti dilansir di laman JPNN, di sini disebutkan bahwa adanya perbedaan tanggal SPMT di beberapa daerah ini memunculkan masalah baru ya. Sebagai contoh, ada di Kabupaten Sika di daerah NTT, P3K di sana diangkat resmi pada tanggal 25 Januari 2021. Tetapi SPMT-nya, nah ini TMT-nya 25 Januari, sedangkan SPMT-nya itu dihitung per 4 Januari. Ini berarti SPMT-nya lebih dulu dari TMT. Sedangkan P3K di Kabupaten Bantul yang juga tekan kontrak pada pekan ke-4 Januari, itu TMT-nya adalah per 1 Februari. Artinya TMT-nya adalah di bulan Januari. Nah, ini Bapak Ibu, kalau masa kontrak per 1 Januari 2021, tetapi SPMT per 1 Februari, maka gajinya dihitung mulai Februari. Ini kata Pak Bima. Jadi sebagaimana kita jelaskan tadi, berarti gaji jelas dibayar setelah SPMT. Selanjutnya beliau menambahkan perbedaan tanggal SPMT, lanjutnya itu tergantung dari kemampuan daerah masing-masing. Sebab daerah juga selain gaji diwajibkan memberikan berbagai tunjangan yang setara PNS kepada P3K. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi keterlambatan di beberapa daerah dalam hal penyerahan SK itu karena memang di daerah
harus melihat dulu cadangan untuk pembayaran tunjangan ya, bukan masalah gaji. Kalau gaji sudah siapkan 14 bulan, tetapi masalah tunjangannya yang dikhawatirkan oleh daerah untuk tidak dapat dibayarkan. Namun sebenarnya pihak BKN juga mengharap PPK atau kepegawaian daerah itu memberlakukan SPMT di bulan yang sama dengan masa kontrak kerja. Nah ini Bapak Ibu, dia kembali menegaskan penentuan perhitungan gaji dan tunjangan P3K itu tetap sesuai dengan tanggal SPMT. Jadi biar clear ya, bahwa gaji P3K dibayarkan sesuai tanggal SPMT. Nah demikian Bapak Ibu informasi penjelasan dasar sebenarnya, tapi kita perlu penjelasan yang lebih detail terkait SPMT dan TMT yang bakal Bapak Ibu pegang nanti setelah Bapak Ibu menerima SK, menantikan pembayaran gaji dan tunjangan. Demikian informasi dari kami, mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.